Haji Wada. Pada akhir Februari 631 Masehi, Rasulullah SAW mengumumkan niatnya untuk melakukan ibadah haji. Allah telah menghendaki agar Rasulullah SAW dapat menyaksikan buah dakwah beliau yang tidak lepas dari berbagai macam rintangan dan halangan yang harus beliau hadapi selama lebih dari 20 tahun untuk mewujudkannya. Berbagai kabilah Arab dan para penduduknya berhimpun di Mekah, siap melaksanakan syariat Islam dan hukum-hukumnya, memberikan kesaksian untuk melaksanakan amanat, menyampaikan risalah, dan memberikan nasihat kepada umat manusia. Maka manusia datang berbondong-bondong ke Madinah karena semuanya hendak ikut beliau. Beliau berangkat bersama seluruh istrinya dan rombongan lain tiba di Mekah pada tanggal 3 Maret. Beliau mulai mengucapkan kalimat khas saat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Beliau berdiri di hadapan jamaah, menyampaikan pidato secara umum. Wahai semua manusia, dengarkanlah perkataanku. Aku tidak tahu pasti, mungkin saja aku tidak akan bisa bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini. Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci atas kalian, seperti kesucian hari ini, pada bulan ini dan di negeri kalian ini. Ketahuilah, segala sesuatu dari urusan jahiliyah sudah tidak berlaku di bawah telapak kakiku. Darah jahiliyah tidak berlaku dan darah pertama dari darah kita yang kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris. Riba jahiliyah tidak berlaku dan riba pertama yang kuhapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Semua itu tidak berlaku. Bertakwalah kepada Allah dan masalah wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kalian mendapatkan hak atas mereka, bahwa mereka tidak boleh mendatangkan seorang pun yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan hal ini, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mereka mendapatkan hak atas kalian rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Aku telah meninggalkan di tengah kalian sesuatu yang sekali-kali kalian tidak akan tersesat sesudahnya, selama kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku dan tidak ada umat lagi sesudah kalian. Ketahuilah, sembahlah Rob kalian, dirikanlah sholat 5 waktu kalian, laksanakanlah puasa Ramadan, bayarkanlah zakat harta kalian dengan sukarela, tunaikanlah haji di rumah Rob kalian, dan taatilah ulil amri kalian. Niscaya kalian masuk surga Rob kalian. Tentunya kalian bertanya-tanya tentang diriku, lalu apa yang kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, melaksanakan kewajiban dan memberi nasihat. Lalu beliau bersabda sambil mengacungkan jari telunjuknya ke langit dan mengarahkannya kepada orang-orang. Ya Allah, persaksikanlah. Beliau mengucapkannya 3 kali. Setelah pidato itu Bilal melantunkan azan dan disusul iqamah. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan sholat zuhur bersama orang-orang. Setelah Bilal melantunkan iqamah lagi, beliau melanjutkan dengan sholat asar dan tidak ada sholat antara keduanya. Kemudian beliau menunggang Al-Qaswa hingga tiba di tempat wukuf. Di sana Al-Qaswa menderum hingga perutnya menempel di pasir. Beliau tetap berada di atas punggung. Al-Qaswa hingga matahari terbenam, remang, senja lambat laun mulai menghilang. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah dengan memboncengkan Usamah. Beliau sholat maghrib dan isya di sana dengan 1 azan dan 2 iqamah, tanpa ada sholat apapun antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar menyingsing. Setelah azan dan iqamah, beliau mendirikan sholat subuh, lalu naik ke punggung Al-Qaswa dan pergi ke Al-Mash'ar Al-Haram dengan menghadap ke arah kiblat. Beliau berdoa, bertakbir, bertahlil, dan mengesahkan Allah. Dari Muzdalifah beliau bertolak ke Mina sebelum matahari terbit dengan memboncengkan Al-Fadl bin Abbas hingga tiba di Mahsyar. Kemudian melewati jalan pertengahan yang menghubungkan ke Jamrah Kubra yang ada di dekat sebuah pohon pada masa itu
yang disebut Jamrah Aqobah atau Jamrah Ula. Beliau melemparnya dengan 7 batu kerikil sambil bertakbir setiap kali lemparan. Kemudian beliau beranjak ke tempat penyembelihan hewan kurban dan menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang menyembelih 37 ekor unta hingga semuanya genap 100 ekor unta. Beliau memerintahkan untuk mengambil sebagian daging dari masing-masing ekor unta, lalu dimasak dan beliau memakan daging serta meminum kuahnya. Pada hari penyembelihan atau 10 Dzulhijjah, tepatnya pada waktu duha, Nabi SAW menyampaikan pidato dari atas punggung keledai yang ditirukan Ali dengan suara nyaring. Orang-orang ada yang berdiri dan ada pula yang duduk. Isi pidato kali ini banyak mengulang pidato yang beliau sampaikan sehari sebelumnya. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini. Pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini hingga hari kalian berjumpa dengan Rob kalian. Bukankah aku telah menyampaikannya?" Mereka menjawab, "Ya, sudah." Kemudian beliau melanjutkan, "Ya Allah, saksikanlah. Dan janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Kalian saling memukul tengkuk kalian satu sama lain, saling membunuh. Maka hendaklah yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Karena banyak orang yang disampaikan dapat lebih mengerti daripada orang yang mendengar." Pada tanggal 13 Dzulhijjah, Nabi SAW melakukan nafar dari Mina hingga tiba di kaki bukit perkampungan Bani Kinanah. Beliau berada di sana menghabiskan sisa hari itu dan malam harinya. Jadi beliau salat zuhur, asar, maghrib dan isya di sana. Lalu tidur barang sejenak, kemudian beliau kembali ke Ka'bah dan melakukan tawaf wada. Beliau juga memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan tawaf. Setelah seluruh manasik haji dilaksanakan, beliau memerintahkan untuk kembali ke Madinah Munawwaroh tanpa mengambil waktu untuk istirahat agar perjuangan ini terasa murni karena Allah dan di jalannya.